Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, pagi ini aku mau masak menu simpel aja teman-teman, menu rumahan yang sangat sederhana. Tapi menurutku menu yang satu ini bisa bikin gagal diet ya teman-teman. Nah, tadi di awal video aku udah rebus itu yang namanya si jengkol, penambah nafsu makan, dan juga si telur puyuh. Lanjut di sini aku mau perasin untuk santannya. Ini aku pakai 1 butir kelapa ya teman-teman, dari kelapa yang diparut. Nah, ini tadi biar santannya itu lebih keluar aku blender ya teman-teman, karena itu kelapanya aku simpan di kulkas. Kalau disimpan di kulkas itu kan otomatis dingin, jadi untuk santannya itu kurang keluar ya teman-teman. Makanya di sini tadi sebelum blender aku tambah sedikit air panas dan aku tambahin air dingin, jadi biar itu teman-teman santannya itu lebih keluar gitu. Nah, itu caraku kalau aku beli kelapanya itu aku simpan di kulkas supaya santannya itu lebih keluar, jadi aku kasih air panas ya teman-teman. Nah, jangan bosan-bosannya teman-teman liatin video aku yang selalu berulang seperti ini. Dan kalau masak pasti selalu ada peras-peras santan, ulek-ulek bumbu. Ya, memang sejatinya seperti itu teman-teman aktivitasnya kalau kita lagi memasak. Kalau misalnya ada yang suka instan boleh juga, misalnya beli bumbu yang udah jadi di pasar, jadi tinggal cemplang-cemplung aja teman-teman. Dan untuk kelapanya itu beli yang udah diperasin di pasar gitu juga. Tapi aku tuh lebih suka ya teman-teman kalau masak itu bumbunya aku racik sendiri, terus aku ulek tangan sendiri. Kalau untuk kelapanya tuh suka aku yang peras sendiri. Menurutku rasanya itu lebih jauh beda ya teman-teman, lebih enak aja kalau menurutku kalau bumbunya itu diulek menggunakan tangan. Nah, lanjut di sini ini untuk jengkolnya itu udah matang ya teman-teman. Di sini jengkolnya itu nggak banyak, hanya 10 biji. Cuma di sini jengkolnya itu kurang tua gitu ya teman-teman, dan kecil-kecil juga. Kemarin itu aku beli di pasar 10 biji itu 5.000. Terus aku tuh nggak milih sendiri teman-teman, karena aku kemarin tuh belinya itu di pinggir jalan. Pulang ngantar si Abah Razi MDA, aku lanjut ke pasar. Terus mampir aja di jualan di depan pinggir jalan gitu teman-teman, dan aku tuh nggak parkir dulu, jadi untuk jengkolnya itu diambilin aja. Alhasilnya jengkol itu dimasukinnya itu yang masih muda-muda, yang untuk lalapan. Jadi sampai di rumah aku juga agak sedikit kecewa ya teman-teman dengan penjual yang gak amanah, karena di situ aku tanya itu jengkolnya bisa untuk digulai nggak, katanya udah bagus untuk digulai. Tapi alhasil memang itu jengkolnya masih muda banget, masih lembek gitu teman-teman, ibaratnya itu bisa buat lalapan. Nah, jadi pelajaran juga sih teman-teman buat aku, lain kali kalau belanja itu aku milih sendiri aja, lebih puas. Jadi nggak ada yang ibaratnya itu nggak ada yang bohongin kita ya teman-teman. Nah, lanjut di sini itu telur puyuhnya juga udah matang. Lanjut di sini aku kupasin dulu. Nah, kerja yang paling lama itu mengerjakan ngupas telur puyuh teman-teman, karena ngupas telur puyuh ini bikin apa ya, bikin aku malas loh teman-teman, karena kadang-kadang ada yang lengket gitu untuk kulitnya. Nah, itu kemarin aku beli telur puyuhnya itu setengah papan ya teman-teman. Untuk harganya itu kalau nggak salah kemarin itu berapa ya, 18.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi di situ aku pengen hari ini bikin sambal lado tanah aja. Nah, ini aku tadi persiapin bumbunya itu sebelum ngantar Abang Razik MDA ya teman-teman. Jadi di situ Abang Razik lagi sarapan seperti biasa. Anak-anak itu kalau pagi sarapannya itu cuma minum susu ya teman-teman.
dia nggak mau makanan yang berat-berat gitu, katanya takut sakit perut gitu loh teman-teman. Nah ini sebelum ngantar Abang Razi MDA, si adek Rapik juga udah aku mandikan ya teman-teman. Nah kalau abangnya udah mulai sekolah, adek Rapik itu mau mandi pagi loh teman-teman. Kalau nggak gitu pas orang libur kemarin dia paling susah mau diajak mandi pagi. Jadi kadang aku tuh kalau nyuruh dia mandi pagi, aku dibawanya itu lari-lari keliling-keliling dalam rumah loh teman-teman. Nah jadi mungkin karena abangnya udah mulai sekolah, jadi abangnya pagi-pagi udah pada mandi, dan aku pun mau bawa dia ngantar abangnya pergi MDA. Jadi si adik Rapik itu mungkin takut tinggal ya teman-teman. Jadi pagi-pagi sekali adik Rapik juga udah ikutan mandi. Nah ini aku ngantar si Abang Razik pergi MDA dulu ya teman-teman, karena kalau aku nggak cepat keluar dari rumah takutnya nanti macet teman-teman. Seperti di video sebelumnya udah aku bilang kalau tempat tinggal aku ini dekat dari sekolahan dan juga perkantoran teman-teman. Nah lanjut, tadi pulang antar Abang Razi MDA, di sini aku beresin dulu untuk cucian piring aku. Nah ini aku pindahin aja ke dalam lemari. Jadi kalau nggak aku beresin nanti cucian piring yang di luar itu penuh teman-teman. Jadi nanti pas aku nyuci piring lagi susah buat narok-naroknya. Makanya di sini aku pindahin aja ke dalam lemari ini teman-teman. Jadi untuk wadah yang jarang-jarang dipakai aku taruh di dalam lemari. Untuk piring-piring yang biasa dipakai aku taruh aja di rak-rak yang dekat wastafel ini. Maaf ya teman-teman, dubbing kali ini banyak sekali suara bocil karena anak-anakku tuh belum tidur. Abang Razik itu pulang taekwondo, jadi heboh banget loh teman-teman di dalam rumah. Dia itu lagi adu mulut dengan Abang Rafa. Nah ya seperti itulah kondisi kalau anak-anak di rumah aku pada belum tidur ya teman-teman. Susah banget rasanya curi-curi waktu buat dubbing, karena kalau ditunggu tidur takutnya aku yang duluan malah ketiduran. Nah lanjut aja ke videonya. Ini aku bumbunya itu simple aja teman-teman, bawang merah dan juga cabai merah, tapi cabai merahnya nanti aku pakai cabai merah giling yang biasa aku beli di pasar ya teman-teman. Nah di sini tadi itu aku pas masukin bumbu-bumbu tuh aku kira udah terikut semua teman-teman. Pas aku masukin santan, pas aku masukin cabai, pas aku masukin daun kunyitnya, oh ternyata nggak kepencet rupanya teman-teman. Jadinya ya udahlah. Jadinya di sini itu pas santannya udah masuk semua baru aku lihat kamera, rupanya itu kameranya nggak hidup. Nah itu tadi udah agak keluar minyaknya baru dimasukkan ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya seperti aku tadi nambahkan tempe, jengkol yang udah aku rebus tadi, dan juga di sini aku tambahkan telur puyuh, dan juga di sini aku tambahkan untuk ikan teri. Nah tadi ya untuk seasoningnya aku udah tambahkan garam ya teman-teman. Cuma tadi kata omnya anak-anak kurang terasa garamnya. Pas aku icip sebelum dia kering udah pas menurut aku teman-teman untuk garamnya. Takutnya nanti makin dia mengering makin asin ya teman-teman, karena cabai giling yang biasa aku beli itu biasanya udah asin gitu. Nah ini tadi lagi masak tiba-tiba gasnya habis loh teman-teman, jadi ini mau aku ganti dulu. Untuk si melonnya aku tuh masih pakai gas yang 3 kilo ya teman-teman. Nah di sini nih aku pasangnya sendiri ya teman-teman. Biasanya aku tuh paling takut buat masangin gas, cuma karena aku biasakan alhamdulillah akhirnya aku bisa. Dan rasa takut itu aku coba untuk hilangkan ya teman-teman. Nggak mungkin kan teman-teman selalu tergantung sama orang buat masangin gas, apalagi aku yang sering masaknya subuh-subuh gini. Kalau gasnya tuh habis subuh hari, nggak mungkin kan aku bangunkan tetangga dulu buat masangin gas, karena kan kondisinya Pak suami juga jarang di rumah gitu ya teman-teman. Kadang aku tuh kalau ada om anak-anak jadi aku minta tolong om anak-anak.
Nah, lanjut di sini aku mau ngukus nasi dulu karena malam tadi itu aku masak nasi yang banyak karena kemarin itu kan aku bikin bakso loh teman-teman, jadi nasi ini nggak ada yang makan. Nah, pagi ini aku kukus aja ke dalam kukusan ini biar nanti bisa dimakan anak-anak pas anak-anak pulang sekolah gitu. Nah, lanjut di sini aku tadi udah kukus nasi dan sambil nungguin itu sambal lado tanaknya matang. Di sini aku sambil buat nyuci piring aja ya teman-teman. Sebetulnya sih bingung juga ya teman-teman bikin videonya itu apalagi. Takutnya teman-teman bosan ya nengok video aku yang sama seperti ini terus selalu ada nyuci piringnya. Ya memang seperti ini ya teman-teman, realitanya pekerjaan seorang ibu rumah tangga, apalagi yang namanya cuci piring ini nggak ada pernah habisnya ya teman-teman, karena kan anak-anak itu setiap kali makan minum gitu kan, apalagi di rumah itu yang namanya cucian gelas itu pasti selalu banyak, karena anak-anak ini setiap kali minum ganti gelas gitu teman-teman. Apakah ada teman-teman di rumah yang sama seperti aku, kalau setiap kali minum itu pasti ngambil gelas yang baru? Boleh dong komen di kolom komentar. Di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bagikan video aku dan yang udah share video aku ke top komunitasnya juga. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga teman-teman yang mempunyai channel juga cepat dimonetisasi ya teman-teman. Dan akunnya juga semakin berkembang dan semakin sukses juga buat teman-teman semua. Nah, lanjut ya di videonya. Ini aku udah selesai cuci piring. Nah, ini udah matang juga untuk sambal lado tanaknya. Dan bagi teman-teman yang nontonin video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Alhamdulillah menuku pagi ini cukup simpel ya teman-teman. Untuk sayurnya nanti aku tinggal cari lalapan aja seperti timun ya teman-teman. Nah, lanjut ini aku mau beres-beres dulu halaman mininya aku. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai channel, jangan lupa ya tinggalkan jejak di kolom komentarnya aku agar aku bisa berkunjung ke channelnya teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang gak mempunyai channel, yang setia selalu nungguin video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena tanpa dukungan teman-teman semua mungkin aku tidak bisa sampai di titik ini. Dan semoga aja ya video aku ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua dan juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Video aku ini hanya video sederhana dan masak-masak rumahan yang simpel dan sederhana juga ya teman-teman. Semoga ya bagi teman-teman yang udah coba masakan aku, atau maksudnya itu bikin masakan seperti aku, semoga ya cocok di lidah teman-teman semua, karena masakan aku ini murni ya teman-teman, masakan rumahan yang betul-betul biasa aku masak di rumah ya teman-teman. Dan menu aku ini juga menu yang sangat sederhana sekali ya teman-teman, mungkin jauh dari kata mewah gitu ya, cuma kita syukurin aja apapun itu bentuknya. Assalamualaikum, bye bye.